dari kerangka konseptual, yaitu konten atau kandungan yang ada di dalam laporan keuangan. Dalam skema dari kerangka konseptual ini kita bisa lihat pada gambar tersebut. Yang pertama yaitu penggunaan dan tujuan laporan keuangan. Penggunaan laporan keuangan meliputi investor, calon investor, pemberi pinjaman, karyawan, pemasok, kreditur lainnya, pelanggan, pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Penggunaan tersebut menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda di antara sebagai berikut. Yang pertama, investor menilai entitas dan kemampuan entitas membayar dividen di masa mendatang. Investor dapat memutuskan untuk membeli atau menjual saham entitas. Yang kedua, karyawan, yaitu kemampuan untuk memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga itu pemberi jaminan, yaitu kemampuan membayar utang dan bunga yang akan mempengaruhi keputusan apakah akan memberikan pinjaman. Yang keempat itu pemasok dan kreditur lainnya, yaitu kemampuan entitas membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Yang kelima itu pelanggan, yaitu kemampuan entitas menjamin kelangsungan hidupnya. Yang keenam itu pemerintah, yaitu menilai bagaimana alokasi sumber daya. Yang ketujuh itu masyarakat, yaitu menilai tren dan perkembangan kemakmuran entitas. Selanjutnya, asumsi yang mendasari laporan keuangan. Asumsi dalam laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar yang melandasi penyusunan laporan keuangan. Yang pertama itu dasar akrual, merupakan asumsi yang mendasari penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang kedua itu kelangsungan usaha, yaitu mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Untuk itu dapat dipahami bahwa menentukan masa manfaat gedung, entitas dapat menentukan waktu 20 tahun karena entitas berasumsi akan terus melanjutkan usahanya sampai 20 tahun mendatang. Selanjutnya itu karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama itu dapat dipahami. Laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi. Yang kedua, relevan. Relevan maksudnya adalah laporan keuangan di dalamnya harus memuat informasi yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini yang dapat memprediksi masa depan. Yang ketiga itu keandalan, artinya menyajikan informasi keuangan secara benar dan valid. Keandalan pelaporan keuangan dengan pemahaman tersebut terhadap aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Yang keempat itu dapat dibandingkan, yaitu untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha. Pemakai perlu membandingkan laporan keuangan entitas antar periode dan membandingkan dengan entitas lainnya. Selanjutnya, komposisi karakteristik kualitatif, yaitu bawahan dan struktur yang mencakupi sifat relevan. Yang pertama, materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi menghilangkan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi
pertimbangan orang yang menetapkan kepercayaan atas informasi tersebut. Yang kedua itu nilai prediksi. Artinya, data yang dinilai saat ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kondisi di masa yang akan mendatang. Yang ketiga itu nilai konfirmasi. Informasi keuangan dikatakan memiliki nilai konfirmasi jika informasi tersebut dapat memberikan umpan balik, menegaskan atau merubah terhadap evaluasi atau prediksi sebelumnya. Selanjutnya itu bawahan struktur yang mencakupi sifat dapat dibandingkan. Yang pertama itu konsistensi dan pengungkapan. Konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar dan pengungkapan konsistensi diartikan sebagai prinsip akuntansi dasar yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap dan digunakan secara konsisten atau tidak berubah-ubah metode dan prosedur dan terungkap. Bawahan struktur yang mencakupi sifat pelaporan keuangan atau candalan, yaitu yang pertama penyajian wajar. Penyajian wajar berarti menggambarkan secara apa adanya, jujur, dampak transaksi, kejadian, serta kondisi lainnya sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dinyatakan. Kemudian dalam penyajian wajar ada pun unsur yang dikandung, yaitu substansi mengungguli bentuk, artinya substansi suatu kejadian atau transaksi mengungguli formalitas dan legalitasnya. Yang kedua itu beban dari biasa, yaitu netralitas. Netralitas merupakan kualitas laporan yang penting karena menunjukkan laporan keuangan yang bersifat umum, tidak memihak salah satu kepentingan pengguna tertentu. Dari unsur netralitas tentu adanya unsur pertimbangan sehat di dalamnya. Nah, pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau menghasilkan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Ketiga, kelengkapan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan, antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, dan porsi saham publik, dan ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Selanjutnya, kendala informasi relevan dan handal. Yang pertama, tepat waktu. Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus mempengaruhi keputusan ekonomi para pemakainya. Ketepatan pada waktu adalah penyediaan informasi laporan keuangan dalam kerangka waktu pengambilan keputusan jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelapor, tepat waktu, dan ketentuan informasi andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pemenuhan terbaik bagi pemakai dalam pengambilan keputusan bukan merupakan pertimbangan utama. Yang kedua itu keseimbangan antara biaya dan manfaat.
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala pervasif ketimbangan karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan harus melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Yang ketiga itu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif, yaitu keseimbangan antara karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara sebagai tujuan normatif yang diharapkan dan diperlukan untuk dipenuhi oleh pelaporan keuangan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik guna memenuhi tujuan laporan keuangan sektor publik dan kepentingan relatif dari berbagai karakteristik pada sejumlah kasus yang berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kerangka konseptual ini. Jika ada kesalahpahaman, mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi fisabilillah haq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.